Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, kata Allah, apa fungsi Quran? Masya Allah. Ya. Mohon izin Pak Ibu sekalian, ini bukan bacaan biasa. Allah tidak menginginkan kita baca Quran sekedar dibaca. Kata Allah, isi Quran itu semuanya petunjuk yang memudahkan kehidupan kita. Jadi semua solusi kehidupan kita itu ada di Quran Pak Bu. Semuanya. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Nanti di ujung kalau ada waktu kita bacakan dengan cepat ya. Jadi dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, di situ ada semua. Dan kalau Anda bisa keluarkan petunjuknya, itu dijamin oleh Allah. Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra. Dengan petunjuk ini Allah inginkan hidup kalian mudah. Jadi kalau kita keluarkan petunjuk Quran, itu ada jaminan Allah pasti mudah. Ada ayat tentang rumah tangga. Saya agak kebingungan kenapa orang beriman seringkali ada persoalan dalam rumah tangganya. Padahal Allah telah keluarkan di situ. Begini kalau ada persoalan, begini masalahnya, begini solusinya. Bekerja bagaimana caranya supaya mudah, begini caranya. Menjalani kehidupan supaya mudah, begini caranya. Anda tinggal keluarkan saja, tilawahi, praktekkan. Saya mohon izin, berapa tahun sudah menjadi ayah dalam kehidupan? Pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat tentang ayah di Quran? Ibu, ayat-ayat tentang ibu, ayat-ayat tentang anak. Ketika itu Anda keluarkan, tilawahi selama sebulan. Demi Allah saya katakan, tidak akan Anda temukan dalam kehidupan kecuali kenikmatan saja. Itu sudah jaminan. Ya. Wala yuridu bikumul usra, dan kami tidak menginginkan Anda susah. Jadi kalau ada orang yang hidupnya susah, yang salah bukan Allah, kita nggak baca petunjuknya. Baik, dari bagaimana cara membaca petunjuk ini? Ya, bagaimana cara membaca petunjuk ini? Saya turunkan cepat. Izin, saya kasih contoh dulu ya, supaya mudah untuk dipahami. Tapi jangan ditulis ya, karena saya agak bacakan cepat nih. Ya, saya beri contoh. Dari mana taunya kalau isi Quran itu petunjuk kehidupan? Dari manusia sebelum lahir sampai kembali kepada Allah, itu Masya Allah. Di Quran itu detail sekali, ada urutannya. Nanti Nabi akan menjabarkan semua itu. Saya beri contoh cepat. Saat dalam kandungan, bagaimana supaya kondisi janinnya itu baik, sehat, kelahirannya nyaman, lancar, dan menyenangkan. Terlahir anak yang soleh di Quran surah ke-7 ayat 189. Begitu dilahirkan, bagaimana supaya ASINya mengalir dengan lancar. Calon ayah dan ibu yang baru diberikan keturunan ini tidak kaget, gelisah menghadapi anak-anaknya dalam masa sampai 2 tahun. Di Quran surah kedua ayat ke-233. Tumbuh menjadi menjelang balik. Bagaimana diberikan pendidikan dini supaya dia dekat dengan Allah, taat pada orang tuanya, bergaul dengan baik dengan lingkungannya, perilakunya bagus. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Di situ dia mulai belajar bagaimana supaya cepat menangkap pelajarannya, tidak mudah lupa berkah ilmunya. Quran surah 9 ayat 122. Bagaimana supaya prestasinya pun bisa meningkat, terangkat di pelajaran sekolahnya. Quran surah ke-58 ayat 11-nya. Dia mulai naik lagi, mulai ketemu dengan temannya, bergaul. Bagaimana supaya tidak terjebak dengan pergaulan bebas, takwanya meningkat, di situ menjadi filter bagi dirinya. Quran surah ke-49 ayat 13. Tapi dengan fitrahnya kemudian bertemu dengan lawan jenisnya, mulai suka, bagaimana cara melamarnya. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Kalau jadi menikah, Quran surah ke-30 ayat ke-21. Setelah pernikahan, apa tugas pertama suami istri supaya bisa menempatkan sesuai dengan fungsinya? Quran surah ke-4 ayat 34. Suami mulai mencari nafkah. Bagaimana cara mencarinya? Allah tawarkan yang standar Quran surah kedua ayat 168. Kalau Anda baru bergerak sedikit, rezekinya langsung datang. Quran surah kedua ayat 172. Anda belum bergerak, baru berdoa, rezeki sudah menghampiri Anda. Quran surah ke-7 ayat ke-96. Bagaimana dengan tugas ibu? Kadang-kadang merawat rumah tangga tidak mudah, anak-anak sulit diatur. Kadang-kadang mengatakan, bagaimana mengatasinya? Quran surah ke-17 ayat ke-23 sampai dengan 24-nya. Kadang-kadang dalam merawat rumah tangga atau Anda yang bekerja, tidak mudah menghadapi tantangannya. Ada di Quran surah kedua ayat 214. Bagaimana mengatasinya? Quran surah ketiga ayat 142. Kadang-kadang Anda capek, lelah. Selelah apa? Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kadang ada yang sakit sampai dokter mengatakan, ini nggak ada obatnya, nggak mungkin sembuh nih. Vonisnya seperti ini. Kata Allah, tidak ada yang mustahil. Bisa diberikan. Seperti Allah menyembuhkan Nabi Ayub. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Anda bekerja, kadang tidak mudah. Ada yang iri dengan Anda, ingin menyungkurkan, menyingkirkan, ingin menyudutkan Anda. Bagaimana mengatasinya? Berlindung kepada Allah dengan Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Tapi kadang-kadang ada masalah besar sampai membuat dada Anda sesak, mata seakan-akan tertutup. Ada solusinya di Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan ke-88-nya. Sampai kemudian Anda tumbuh, alhamdulillah, rumah mulai luas, harta mulai berlimpah. Bagaimana cara mensyukurinya? Quran surah ke-14 ayat ke-7. Kalau ada persoalan, bagaimana sabar dalam menyikapinya? Quran surah kedua ayat 155 sampai dengan 157. Sampai Anda berumah tangga, tidak sadar usia sudah 40 tahun lebih, orang tua masih ada. Bagaimana cara membahagiakan keduanya? Mungkin sulit membalasnya, tapi Anda bisa mencoba Quran surah ke-46 ayat ke-15-nya.
sampai Anda tumbuh lagi, merasakan sudah mulai ada banyak cucu, bagaimana menyiapkan mereka supaya bisa ke surga sama-sama? Quran surah ke-52 ayat ke-21. Lantas Anda bertanya, ya Allah, apakah saya akan hidup selamanya? Tidak. Kamu satu saat akan kembali kepada Allah. Kematian akan menghampiri kamu. Quran surah ketiga ayat 185. Bagaimana caranya ya Allah? Akan diutus malaikat maut untuk menjemput nyawamu. Quran surah ke-32 ayat ke-11 ya. Ya Allah, bagaimana cara menghadapi kematian itu? Apakah kematian itu mudah? Atau kadang-kadang menegangkan? Oh, kalau mudah boleh. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30 ya. Ya ayat Tuhan nafsun mutmainnah. Gampang caranya. Kerjakan banyak amal soleh di situ. Tapi kalau kamu ingin sedikit menegangkan sambil dipukulin malaikat, boleh. Silakan. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Ya Allah, bagaimana situasi alam kubur ketika kami pindah ke alam kubur? Kami tinggal di tempat yang luas, tamannya enak luar biasa. Di alam kubur bagaimana? Kami tahu situasi malam pertama di alam dunia, tapi belum mengenal malam pertama di alam kubur. Pelajari Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Nikmatnya luar biasa. Allah, ada nggak adab kubur? Oh, kalau pengen coba silahkan. Quran surah ke-40 ayat ke-46, 47. Anda bisa dapatkan di situ bagaimana gambaran orang yang selalu ditampakkan api neraka di dalamnya. Ya Allah, bagaimana nanti saat hari hisab? Kamu nggak usah pikirkan, beramal saja dari sekarang. Nanti kalau amal kamu baik, bisa melihat Allah langsung tanpa hijab saat kamu boleh dihisab di hari kiamat. Quran surah ke-75 ayat 22 sampai dengan 23. Tapi kamu mesti hati-hati. Ada orang juga yang banyak amal salahnya, tidak ada amal salehnya, langsung diberikan gambaran masuk neraka tanpa hisab. Itu ada di Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan ayat 101-nya. Ya Allah, di surga bagaimana? Katanya nikmat. Kamu tinggal pilih. Mau surga yang paling indah bersama dengan Rasulullah, ikuti sunnahnya, ikuti petunjuknya. Quran surah ketiga ayat 31. Kalau kamu ingin di level yang kedua, taman surga, kenikmatannya langsung Allah yang berikan, nikmatnya luar biasa. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23-nya. Kalau kamu ingin mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang tidak ada batasnya, silahkan kamu beraktivitas di situ. Nggak ada ujungnya. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Sampai surga kelas ekonomi yang tidak disebutkan kecuali indahnya luar biasa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Quran surah kedua ayat ke-25-nya itu. Ya Allah, bagaimana dengan neraka? Nggak usah banyak dipikirin, itu bukan tempat kamu di situ. Teman-teman sekalian, semuanya ada. Ada dari awal sampai akhir. Tinggal Anda pilih mau yang mana. Masuk masjid juga ada tuntunannya. Quran surah ke-9 ayat ke-18. Ya, bagaimana memakmurkannya? Antara masuk dengan keluar berbeda, doanya bisa berbeda. Semuanya ada. Anda melihat saja ada tuntunannya. Melihat itu beda. Apa fungsi mata? Tuh, sudah salah. Fungsi mata bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing juga melihat. Tapi mata kambing tidak dihisab. Mata kita dihisab. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kita, penglihatan kita, termasuk pikiran kita itu akan ditanya oleh Allah. Kambing tidak. Karena itu mata kita, kata Quran, bukan melihat. Untuk laki-laki Quran surah ke-24 ayat 30. Untuk perempuan Quran surah ke-24 ayat 31. Kata Allah, hanya boleh melihat yang baik-baik. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik. Yang tidak baik, palingkan. Demikian lisannya, demikian telinganya, semua ada, Pak. Ada semua. Ya. Jadi kalau hidup kita ini, maaf ya, ingin mudah kata Allah, keluarkan tuntunannya, ada semua di situ. Kalau hidup kita susah, yang salah bukan Allah. Kita nggak baca, nggak kita keluarkan tuntunannya. Anda mau ke masjid ini saja, Anda baca petanya. Maka kenapa dalam kehidupan yang kompleks Anda tidak keluarkan petanya? Yang dibaca itu aja gitu kan, dari mulai subuh sampai dengan isya. An-Nas lagi, alhamdulillah. Dan dikabulkan oleh Allah. Pantas mimpinya ketemu jin terus gitu kan. Minal jinnati wan nas.